Itu satu ya. Bagaimana dengan Sayyidina? Sayyidina itu hadisnya lebih kuat lagi. Ada kalimat ana sayyidu waladi Adam, Sahih Bukhari. Aku sayyid anak Adam. Namun ada satu imam namanya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini temannya Imam Suyuti tapi lebih senior. Dia menulis dalam Al-Qaulul Badi' menambah Sayyidina dalam salat bid'ah. Saya nggak tahu Syekh Albani itu apakah nukil pendapat Sakhawi atau emang ijtihad dia sendiri. Itu kita nggak tahu ya. Imam Sakhawi ngomong begitu, ternyata imam sebelumnya Taqiyuddin Al-Husni mengatakan menambah Sayyidina itu malah dianjurkan. Dan ahli hadis di ujung Maroko sana di Tonja namanya Ahmad Siddiq Al-Ghumari mengatakan pakai Sayyidina itu hampir wajib. Maka di zawiyah beliau setiap kali nyebut asyhadu anna Muhammadan itu ditambahin Sayyidina, asyhadu anna Sayyidana Muhammad. Ya, di daerah kita ada di Tebet tempatnya Bang Adi itu ya, nggak jauh dari situ ada zawiyah Raudhah. Itu ada sahabat kita Gus Nafis ya, sering mendatangkan syekh-syekh dari Arab yang ahli hadis, ahli zikir, ahli qalbu, ahli sanad. Salah satunya Syekh Abdul Mun'im. Dia punya om ya, paman besarnya lah, mengatakan bahwa pakai Sayyidina itu wajib. Siapa kamu gitu? Ahmad Siddiq Al-Ghumari ahli hadis yang terakhir digelari dengan Al-Hafiz. Hafiz artinya banyak hafal hadis. Jadi di ujung sana ada Syekh Al-Hafiz Ahmad Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahkan hampir wajib. Tapi di bagian di Suriah, kemudian beliau pindah nih ke Yordan, Syekh Albani mengatakan bid'ah pakai Sayyidina. Lalu gimana nih? Adakah pertanyaannya ya? Adakah Nabi melarang pakai Sayyidina? Gak ada. Karena Nabi tidak melarang pakai Sayyidina dan juga nggak nyuruh pakai Sayyidina, makanya ulama sepakat untuk tidak sepakat. Ya, mereka kenapa? Hadisnya ada, ana sayyidu waladi Adam, aku sayyid anak Adam. Nabi menyebut Hasan Husain sayyidah syabab ahli jannah, sayyid. Ya, oleh karena itu muncul qiyas aulawiyah dalam bab adab, qiyas prioritas, analog prioritas. Jika Hasan Husain dipanggil sayyid, jika siapa lagi? Tadi Umar juga begitu. Umar bahkan memanggil Bilal dengan maula. Maula itu sayyidi sama artinya. Anta maulana wa maula maulana. Jadi beliau menyebut kamu maulana, kamu maulana. Siapa maulana yang tuannya itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merdekakan si Bilal, maka mereka disebut maulana ya. Oh, sekarang kita dikatakan nyebut sayyidina ke syekh sama dengan nyembah guru. Wah, astagfirullahaladzim. Kita biasa manggil guru itu maulana, sidna, syekhna, sidi. Bahasa Indonesianya tuan guru. Tuan guru itu sama, tuan itu sayyid. Kalau orang kayak syekh-syekh di negeri ini dipanggil tuan guru, masa Rasulullah nggak dipanggil tuan? Oh, masalahnya nih dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita cek. Emang Nabi ngomong Allahumma sholli ala Muhammad itu dalam salat? Enggak. Coba kita cek hadisnya pelan-pelan. Suatu kali Nabi didatangi oleh beberapa sahabat dan sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu kaifa nusallimu alaik. Kami ngerti gimana ngucapin salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana kaifa nusalli alaik. Ini hadis Bukhari. Lalu Nabi mengatakan, qulu, bacalah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kalimat sholatnya nggak di situ? Nggak ada. Maka orang yang mengatakan ini dalam sholat itu ijtihad dia. Apa arti ijtihad? Itu kreasi dia dalam berpikir. Karena nggak ada kan? Ini mesti dalam sholat bacanya, nggak ada. Yang memastikan wajib harus ikut ini, nama nambah itu bid'ah. Orang ini sudah membuat kebohongan atas nama Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah ngomong gitu. Dan saya yakin Syekh Albani nggak bermaksud begitu juga ya. Walaupun kita banyak beda dengan beliau. Saya yakin beliau nggak akan berbohong atas nama Rasulullah juga. Siapa sih yang mau berbohong atas nama Nabi? Mau orangnya ekstrim, mau orangnya agak sedikit toleransi, nggak mungkin ya. Gitu Pak ya. Sudah.
Sayyid itu kan memang di Arab jadi di Mekah itu kan udah biasa gitu ya? Enggak biasa juga. Kalau ulama ya, ke ulama ya. Soalnya memang seperti Abu Bakar dari Sayyidina Nawawi gitu. Nah, tapi di dalam sholat itu kan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala, hati-hati ngomongnya. Apa arti mengagungkan? Agung itu bahasa Arabnya apa? Yu'azzim. Antum buka kitab hadis, buka Adabul Muhaddis, Adab Talibul Hadis. Nanti ketemu ada satu bab, satu nomor, ayyu'azzima syaikhahu. Apa terjemahannya? Mengagungkan gurunya. Itu ahli hadis mewajibkan kepada muridnya mengagungkan gurunya. Maka kita lihat Imam Bukhari dicium tangan dan kakinya oleh Muslim. Adapun pakai sayyidi itu bukan bab. Jadi bedakan ta'zim dengan takdis, itu beda. Tapi ternyata takdis pun masih dipahami hampir mirip dengan ta'zim. Oke, terus apa ini? Satu mengagungkan, menghormati, satu mengkultuskan, itu beda. Pertanyaannya, coba tanya semua orang yang pakai sedina, apakah dia mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai bayang-bayang Allah? Ada zat Allah dalam tubuhnya? Gak ada. Gak ada. Coba, apalagi kalau ada ustadz yang ngomong yang nambah Sayyidina berarti dia merendahkan Nabi. Coba, antum pakai sedina merendahkan Nabi? Justru ya, ternyata ustadz ini berfatwa tidak dengan ilmu usul fikih yang mumpuni. Gak, dengan ilmu usul fikih yang begini. Kalau nggak tahu, kenapa sih ngomong nggak tahu? Gitu. Akhirnya sekarang video itu masih ditonton, jadi antum bingung sampai sekarang, ya kan? Video itu masih ditonton, padahal dia sudah revisi di bulan depannya. Apa kata dia? Menambahkan sama dengan merendahkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nambahin Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran itu tidak bid'ah, bagaimana nambahin Sayyidina? Dan menambahkan Sayyidina tidak ada bab takdis, itu cuma bab hurmah, menghormati. Oke, coba antum sebelum salawat kita baca apa? At-tahiyat, terus assalamu alayka, itu ta'zim bukan? Ta'zim. Kurang apa? Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Nanti mazhab antum beda lagi nama Syekh Albani. Pakai assalamu alayka apa assalamu alayna? Atau assalamu ala nabi? Syekh Albani mengatakan salah pakai assalamu alayka. Yang benar assalamu ala nabi. Kenapa? Menurut dia Ibnu Mas'ud berkata, kami ketika Nabi wafat baca assalamu ala nabi. Kami. Maka dikembangkan oleh Syekh Albani mengatakan assalamu alayka ketika Nabi sudah wafat tidak boleh. Yang boleh pakai assalamu ala nabi karena sudah wafat. Ijtihad lagi, Nabi nggak pernah ngomong. Imam Syafi'i pakai hadis Ibnu Abbas, pakai hadis Abu Hurairah, semuanya pakai assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi. Itu sudah ta'zim. Jadi mengtakzim, membesarkan, mengagungkan itu beda dengan mengkultuskan. Tambahan Sayyidina tidaklah mengkultuskan, tapi hanya Oke. Nah, jadi untuk menjawab ini, mohon maaf, ini babnya bab fikih. Hati-hati. Ini bab fikih. Ketika dibawa ke bab akidah, ini kan itu. Jadi kadang-kadang kita kejebak. Jangan-jangan yang antum pikirkan itu banyak dipikirkan orang, ya. Banyak orang mengatakan pakai Sayyidina itu kan mengagungkan selain Allah. Masuk sudah barang tuh ya. Ketika dikatakan oh iya ya, orang yang nggak mengerti mengatakan oh iya. Jadi dia gagal paham. Sayyidina babul adab bukan babul aqidah. Ya. Gini aja. Kalau bingung pakai Sayyidina nggak usah pakai tuh. Ya. Karena babnya bab khilafiyah. Saya, karena itu bab khilafiyah, kadang saya baca, kadang enggak. Kalau saya baca Sayyidina, berarti saya ngikutin Sidi Ahmad Ghumari, Taqiyuddin Al-Husni, imam pengarang kitab Hifatul Akhyar. Dia ngomong di kitab yang lain ya. Kalau saya nggak pakai Sayyidina, saya nggak ikut Albani, karena Albani nggak bermazhab.
fikihnya nggak bermazhab, dia cuma punya satu sanad kepada Rasulullah lewat Syekh Raghib Tabbagh dalam hadis, satu sanad doang. Tapi fikihnya nggak ada mazhabnya dia. Dan dia menyebut sendiri dalam kitab Sifat Salat Nabi, ulama mazhab yang ta'assub itu kal an'am, kal bahimah, kira-kira begitu, seperti binatang ternak. Di footnote lagi ditulisnya betapa hinanya dia menulis begitu. Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia. Makanya konflik dengan Syekh Al-Buti kelopak-kelopak juga. Ya. Debat masalah zakat niaga aja nggak beres. Syekh Albani itu peneliti hebat dalam ilmu hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Maka ketika dia bahas fikih, la yu'tabar wa la yu'tamad, tidak dianggap. Imam-imam itu banyak loh ya, imam-imam itu banyak. Mereka ahli banyak hal. Contoh, ada dua imam bernama Ibnu Hajar. Pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua imam ini beda kepakaran. Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau ngomong hadis dia yang didahulukan. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ngomong fikih dia yang didahulukan, sama-sama Ibnu Hajar. Sama-sama ahli hadis. Satu gelarnya hafiz, satu gelarnya al-muhaddis. Hafal banyak hadis. Tapi kalau ngomong fikih, Ibnu Hajar yang kedua yang dipakai. Kalau ngomong hadis, Ibnu Hajar pertama yang dipakai. Syekh Albani itu seharusnya munsif, dia tahu diri. Begitu juga pengikut-pengikutnya seharusnya sadar. Syekh Albani itu nggak pernah kuliah, nggak pernah kuliah formal. Sekolah satu madrasah, madrasahnya terbakar, terus pindah ke madrasah lain. Habis itu langsung dengerin kajian Syekh Baitor, Syekh Fulan, kemudian langsung masuk ke perpus. Udah, tapi jangan salah, baca bukunya banyak. Namun dalam tradisi ilmu hadis, membaca sendiri itu hanya nomor 8 dan paling rendah dalam strata belajar ilmu hadis. Paling tinggi namanya as-sama', menyimak guru, seperti antum hari ini, malam ini. Yang kedua qiraah, setoran. Yang ketiga ijazah, dia dapat ijazah 1. Terus yang nomor 8-nya al-wijadah, nemu baca kitab sendiri. Wijadah. Itu kalau sekarang dibalik di kampus-kampus. Di kampus kan balik, wijadah, baca buku, nemu, masukin gitu ya. Syekh Albani, saya mengakui beliau penelitian hadisnya sangat serius. Namanya manusia pasti ada kelirunya. Maka dikritik oleh salah satu yang pekritik paling baik itu dan objektif, tidak pakai hujat-hujatan, namanya Syekh Bashar Awad Ma'ruf, doktor profesor dari Irak. Muridnya Syekh Albani namanya Huwaini di Mesir, itu senang sama dia. Walaupun gurunya dikritik dia nggak marah. Kenapa? Karena kritiknya ilmiah. Jadi secara ilmiah, salah satu ahli hadis di Mesir, Syekh Said Mamduh pun mengakui di disertasinya dan dimasukkan sebagai al-muhaddis. Jadi kalau ada kita yang anti Syekh Albani, jangan sampai kemudian membenci, membabi buta. Akui dong dia ahli hadis, tapi bukan ahli fikih. Maka fatwanya nggak muktabar. Contoh, dia mengatakan bahwa perempuan pakai emas itu haram. Gimana tuh? Melanggar ijma kan? Dia nggak percaya itu ijma. Tarawih lebih dari 11 itu bid'ah. Maka dia membid'ahkan ulama-ulama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sesama salafi padahal. Maka rame itu ya di tahun 80-an, kok seingat saya itu rame. Sebar rame itu. Jadi sahabat-sahabat melakukan Allah, pendapat orang itu sebatas pendapat dia, selesai gitu. Jangan termakan oleh nanti dibawa persoalan fikih terus dibawakan ke persoalan akidah, enggak nyambung. Gitu ya. Pertanyaan itu berat sekali ya. Yang kedua apa? Oke, mimpi. Berkaitan dengan mimpi, kalau Umar mimpi, oke lah dia ketemu Nabi. Oke, sekarang kalau Imam Malik ketemu Nabi, kamu tuh percaya nggak? Imam Malik wafat tahun 179 dan gak ketemu Nabi, cuma ketemu Nafi' murid sahabat Nabi, Ibnu Umar baru ketemu Nabi. Jadi Nafi' aja belum ketemu Nabi, apalagi Malik. Apa kata Imam Malik? Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan riwayatnya sahih dalam kitab Al-Hilyatul Awliya, ma bittu lailatan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur malam hari, menginap malam hari, melainkan aku menyaksikan Nabi. Akhirnya dia nggak bisa tidur banyak-banyak. Maka Imam Malik wiridnya nggak bisa tidur. Dia sholawat, baca hadis, kecuali waktu sakit dan kelelahan. Gimana mau tidur? Rasulullah di depan, merasakan Rasulullah bersama. Orang-orang yang level cintanya sudah level high akan merasakan itu. Namun itu nggak perlu dieksplor. Maka ketika ada ustadz yang mengeksplor itu di Damai Indonesia, aku dibully orang. Saya percaya itu, saya percaya sekali.
Siapapun yang mengatakan itu, yang penting dia punya track record wirid zikir yang sahih, kita percaya itu. Walaupun nggak sahih menurut Anda gitu ya, Anda yang sono maksudnya, bukan Anda yang di sini. Saya percaya itu. Nanti kita bahas khusus hadis bertemu Nabi. Berapa macamnya, siapa perawinya, lalu siapa saja yang mengatakan kami bertemu Nabi di kalangan yang bukan sahabat Nabi, bahkan sampai hari ini. Kalau nggak ada mimpi ketemu Nabi sekarang, saya berhenti kayaknya bersolawat ya. Kenapa? Jadi di sela-sela kita bersolawat, saya mikir, ya Allah, saya ini benar nggak nih nabinya ada gitu. Terus aja solawat. Oh, ternyata di suatu saat dikasih hadiah. Hadiahnya bukan saat solawat, ketika lupa bersolawat kepada Nabi. Di situ saya baru paham. Oh, solawat itu bukan karena ingin ketemu Nabi. Ini dikasih hadiahnya saat lupa solawat, malah dikunjungi, diingetin. Bisa ya. Kita punya ribuan data, ribuan maraji yang menyebutkan bahwa mimpi ketemu Nabi itu sahih. Imam Tabrani bentar-bentar ketemu Nabi, Imam Bukhari sering ketemu Nabi, Imam Muslim ketemu Nabi. Hanya yang nggak ketemu Nabi. Insya Allah Pak Imam kita dikasih juga tuh ya. Gitu, udah. Apa tadi yang terakhir? Oke, mursyid. Ya tadi. Tarekat ya. Tarekat dan mursyid. Ini perlu diketahui. Sebagaimana di mazhab fikih ada fanatisme sehingga ada bid'ah, maka dalam tarekat sufi juga ada fanatisme sehingga ada bid'ah. Namun kalau mazhab fikih ada fanatisme, apakah kita kemudian fikihnya? Enggak kan? Kita nggak jelekin mazhabnya. Banyak mazhab Syafi'i fanatis, mazhab Hanafi fanatis banyak, tapi kita nggak akan menghujat mazhabnya. Begitu aja thariqah. Thariqah itu karena dia bergerak, berkembang, dan salah satu yang ajaib dari sanad thariqah itu adalah sanad yang paling berkembang di dunia itu 3. Sanad qiraat. Nah, imam kita punya nih ya. Saya merasakan orang-orang yang baca pakai sanad itu terasa. Walaupun gurunya nggak ngomong, tapi yang penting dia setor ke gurunya. Gurunya setor ke gurunya, itu sanad yang hakiki. Itu sanad hakiki kepada Rasulullah SAW. Orang yang baca begitu terasa, nembus ke kalbu. Walaupun kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Ya. Begitu juga yang menjaga sanad itu, yang kedua adalah ahli hadis. Dan ketiga yang paling ajib sekali dan paling kental itu ahli tarekat sufi. Sehingga menjadi mursyid itu nggak mudah. Ngaku-ngaku tinggal ditanya orang, mana sanadmu, mana silsilahmu, mana ijazah gurumu. Tapi kalau hadis, orang bisa ngomong hadis sekarang. Saya nggak perlu berguru, saya ngaji seperti Syekh Albani dan saya bisa mengerti hadis ini sahih tidak sahih. Sekarang orang bisa ngomong gitu. Udah banyak di Indonesia, banyak. Contohnya mau tahu? Abdul Hakim Abdad dengan bangganya dia ngomong di kitab Al-Masail, saya tidak berguru. Ya. Di masail atau di dialog. Teman saya wawancara ya. Teman saya wawancara kepada ke beliau ini, emang cerdas, banyak penelitiannya. Namun khuyila ilaihi annahu muhaddis kabir. Dia mengira dirinya muhaddis kabir, mengimajinasikan. Maka coba lihat bukunya Al-Masail. Ketika dia menyebutkan satu hadis lalu dia sahihkan, dia dhaifkan, apa kata dia? Yang saya sahihkan wajib diamalkan, yang saya dhaifkan tidak boleh diamalkan. Dia ngomong begitu. Siapa kamu? Apakah semua yang kamu dhaifkan gak boleh diamalkan? Belum tentu. Ya, saya udah sering ngomong. Syekh Albani pakai hadis dhaif dalam bab salat. Antum kalau salat tangannya di mana? Coba anda mau lihat. Dari awal minggu. Yang pertama, Allahu, ya, coba pas Fatihah. Oh, tinggi. Itu hadisnya dhaif itu. Naruh di dada itu hadisnya dhaif. Ya, itu udah tahu kan. Tapi tiga-tiganya dhaif. Tidak ada cara naruh di mana. Aina nadha? Di mana kita naruh? Semuanya dhaif. Yang sahih itu wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Nabi naruh tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sahih. Di mananya itu enggak ada. Paham? Paham enggak tuh? Oke. Ini contoh aja. Sekarang orang akhirnya didaulat oleh teman-temannya.
atau murid-muridnya, oh ini muhaddis Albani As-Saghir, oke, nggak apa-apa, kita terima, emang penelitian dia banyak, berarti dia muhaddis manhaj Albani, selesai toh? Ya, nggak seperti mereka yang nggak mengakui kemudian ulama kita, bahkan ada yang berani mengatakan orang-orang Syafi'iyah Indonesia nggak ikut Syafi'i. Wow, ya, oh kita juga bisa ngomong gitu kok. Ente beneran ikut Ibnu Taimiyah nggak? Ya? Ibnu Taimiyah begini, ente nggak begitu. Ibnu Taimiyah meyakini doa sampai ke orang mati, ente nggak percaya. Zikir, bacaan, dihadiahkan ke orang mati sampai, ente bilang nggak nyampe. Kita menemukan. Jadi kalau mereka ngomong kan sekarang banyak kajian-kajian begitu. Wow. Orang Syafi'iyah nggak ikut Syafi'i, kita bisa beradu. Cuma mau sampai kapan beradu begitu? Ntar nggak kenal-kenal Allah, ya. Orang udah nangis-nangis zikir, kita masih, gue bener, oh salah. Mau sampai kapan begitu? Jadi yang ketiga ini kemursyidaan tarekat. Ini paling berat. Mursyid tarekat itu beda dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu ketemu guru sekali dua kali bisa langsung dijazahin, jazahin syekh. Tulis. Nah, ya just aku ijazahkan kamu jadi selesai. Tapi kalau ijazah tarekat sufi mirip kayak sekolah, harus menjalani sekian hari. Ya, ada beberapa hari. Sini saya. Ya. Maka saya ketika menemukan fenomena ini, saya kembali lagi ke jalan para ulama ahli hadis dan isnad untuk menyelamatkan dan melestarikan dan menjaga 3 sanad ini minimal. Ada lagi nanti di luar sanad fikih, sanad akidah ya, tapi minimal itu dulu. Sanadnya harus lengkap ya. Oh lengkap. Jadi mursyid, gimana cari mursyid? Pastikan mursyidnya bersanad, dapat ijazah kemursyidaan. Kalau enggak, no, tersesat nanti. Karena ngaku mursyid itu gampang, ya, pakai udel-udel, pakai gamis, tasbih kemana-mana, selesai. Ini bukan orang bertasbih, Pak ya. Nanti kita buat event-event pengijazahan tasbih berasal dari ulama salaf, Imam Al Hasan Al Basri, biar nggak malu pakai tasbih. Ya, ada hadisnya, ada bukan hadis Nabi, tapi hadis tabi'i disebut matbu, hadis maqtu, ya, hadis yang terhenti di sahabat namanya tabi'in namanya Al Hasan Al Basri. Nanti ya, insyaallah. Cukup, udah jam 8, udah warning nih. Semoga bermanfaat. Nanti insyaallah kitab syarah Mukhtasar Minhajul Qasidin itu sudah banyak terjemahannya. Saya berharap kalau ada yang punya, beli, nanti sama-sama kita buka. Nanti kita suapkan bagaimana cara memahaminya. Ya, kita suapin satu-satu gimana cara memahaminya pelan-pelan. Udah ada ya, dan yang menerjemah uniknya itu teman-teman salafi. Maka kita bersyukur adanya salafi di Indonesia, banyak terjemahan buku-buku berkualitas ya. Namun ada juga yang kita harus waspadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.